Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Azura Lazuardi dari kelas 3 TIA dengan NIM 2255301026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan tipe data menggunakan Kotlin. Di sini kita punya variabel angka yang tipe datanya otomatis kita set menggunakan integer atau bilangan bulat. Terus kita tambahkan 10 dan hasilnya akan ditampilkan. Notasi dari dolar angka plus 10 ini digunakan untuk menggabungkan variabel ke dalam string. Maka 15 ditambah 10 jawabannya adalah 25. Baiklah, lanjut ke beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda. Yang pertama itu val nilai integer, tipe data untuk angka bulat. Int ini biasanya digunakan untuk angka-angka yang nggak terlalu besar, dan di sini kita menggunakan angka 10.000. Berikutnya double, yaitu tipe data buat angka desimal dengan presisi yang tinggi. Double menyimpan angka dengan banyak angka di belakang koma, misalnya 100,003. Nah, berikutnya di sini kita mempunyai tipe data float yang mana juga untuk buat angka desimal dengan presisi yang lebih rendah dibandingkan double. Biasanya dipakai kalau kita nggak butuh ketepatan yang terlalu tinggi. Harus ada huruf F di akhir supaya Kotlin tahu itu adalah nilai float. F yang ini. Oke, lanjut. Yang ini adalah nilai dari long, tipe data untuk angka bulat yang sangat besar, sangat panjang ini maksudnya. Kalau angka yang kita simpan melebihi batas dari integer, kita menggunakan long. Kita definisikan nilai long itu menggunakan seperti ini. Jadi Kotlin ini akan membaca kalau ini adalah nilai long, bukan integer. Berikutnya di sini kita mempunyai nilai short, tipe data untuk angka bulat yang kecil, misalnya angka 10. Ini kapasitasnya lebih kecil dari integer. Biasanya dipakai untuk kalau kita mau menghemat memori. Oke, di sini yang terakhir adalah nilai byte. Nilai byte yang artinya juga tipe bilangan bulat tapi cuma bisa menyimpan angka dari minus 128 sampai 127. Berguna banget kalau lagi ngurusin data kecil, misalnya byte di dalam file. Nah, dari semua tipe data yang sudah kita inisialisasikan, kita akan panggil menggunakan print line. Nah, untuk hasilnya sebelumnya kita harus run dulu. Nanti hasilnya akan muncul di sini. Nah, selanjutnya kita punya contoh penggunaan karakter. Di sini kita punya huruf, kita inisialisasikan dengan karakter A. Lalu kita panggil menggunakan print line bahwa ini penggunaan karakter dolar huruf. Huruf ini nama dari variabel yang kita definisikan. Nah, di sini kita menyimpan satu karakter ke dalam variabel huruf yang tipe datanya char. Tipe ini cuma menyimpan satu karakter. Dan hasilnya seperti ini. Ini penggunaan karakter A. Nah, kemudian ada tipe data boolean. Di sini kita menginisialisasikan nilai boolean itu adalah true. Lalu kita tampilkan menggunakan print line. Nilai boolean yang dibuat adalah kita panggil nilai variabel ini menggunakan dolar di dalam kutip 2. Nah, jadi yang muncul adalah nilai boolean yang dibuat adalah true. True ini adalah hasil dari variabel yang sudah kita definisikan. Nah, yang terakhir di sini adalah variabel dari nilai string yang kita inisialisasikan mawar Eva. Kita tampilkan menggunakan print line halo plus nama variabel yang sudah kita definisikan plus apa kabar. Ini akan memberi jarak spasi ke bawah
dan hasilnya halo Mawar Eva, apa kabar? Oke, berikutnya di sini adalah penjelasan dari collection. Nah, yang pertama kita mulai dari mutable list. Apa sih itu mutable list? Mutable list adalah list yang bisa kita ubah isinya setelah kita buat. Di sini kita buat list dengan 3 elemen. Yang pertama yaitu hi, halo, aloha. Karena ini mutable, kita bisa menambahkan, menghapus, atau mengubah elemen. Nah, di sini kita print line, kita tampilkan listnya yang sudah kita bikin, list yang menggunakan mutable, dan ini adalah variabel dari kata mutable. Coba kita run. Oke, dan ini adalah hasilnya dari print line list yang menggunakan mutable hi, halo, aloha. Sekarang kita tambahkan elemen baru ke list dengan menggunakan variabel dari kata mutable titik add atau menambahkan ke dalam list ini dengan hi. Lalu berikutnya dalam kata mutable ini kita meremove pada indeks ke 0. Meremove ini menghapus indeks yang ke 0. 0, 1, 2, 3 itu adalah hi. Yang ke 0 adalah hi. Hi ini maksudnya. Lalu kita tampilkan list mutable setelah ditambahkan. Ini dia list mutable setelah kita tambahkan halo, aloha, dan hi, dan list yang setelah kita hapus. Nah, di sini tidak ada hi-nya karena sudah kita hapus menggunakan remove add indeks yang ke 0. Oke, selanjutnya kita menggunakan shuffle. Variabel kata mutable kita gunakan shuffle, yang mana urutan elemen di list ini akan diacak. Ini berguna kalau mau mengacak urutan tanpa mengubah isinya. Lalu kita tampilkan menggunakan print line list mutable setelah kita shuffle. Halo, hi, aloha, berubah urutannya. Nah, selanjutnya kita ke immutable list. Kita buat list di sini, artinya list ini nggak bisa diubah isinya. Kita assign dari kata mutable, tapi setelah itu list ini nggak bisa dimodify lagi. Namun karena isinya sama, kita bisa akses elemen-elemen seperti biasa. Misalnya ambil elemen yang pertama. Elemen yang pertama yaitu halo, karena sudah di shuffle, maka yang diambil yang elemen pertama ini. Oke, sekarang kita coba bagian set. Nama variabelnya itu coba set. Set adalah kumpulan elemen yang nggak bisa ada duplikasi. Jadi kalau ada elemen yang sama dimasukkan beberapa kali, hanya satu yang disimpan. Di sini kita coba set berisi 3 kata. Yang pertama belajar pemrograman mobile. Lalu kita tampilkan set dari coba set. Nah, maka yang tampil adalah belajar pemrograman mobile. Oke, penjelasan berikutnya yaitu pembuatan button inputan menggunakan button, dan kita akan tampilkan menggunakan text view menggunakan Android Studio. Oke, yang pertama di sini kita membuat file baru dengan empty view activity. Klik next. File locationnya kita akan simpan di sini, dan lalu kita pilih API yang dual pan menggunakan Py Android 9. Oke, kita klik finish. Oke, filenya sudah kita bikin, maka kita tunggu proses importing Gradle-nya agar bisa kita jalankan menggunakan running device virtualnya. Oke, proses importing dari Gradle-nya sudah selesai. Di sini kita mencoba membuka activity main di file dari folder app res layout activity main. Nah, di sini kita coba menambahkan yang pertama yaitu button. Kita drag aja. Lalu text view. Oke, berikutnya adalah number.
Nah, untuk inputan dari number ini, tombol dan view ini kita parentkan ke HP ini, ke sisi ini yang biru ini. Nah, yang pertama bagian text numbernya kita tarik ke atas. Oke, ini sudah diparentkan. Ini juga diparentkan di bawah number ini. Begitu juga text view. Oke, kita arahkan juga ke parent ke HP-nya, lalu kita posisikan ke tengah. Begitu juga dengan text view, arahkan ke tengah, tarik, kita posisikan sebagus mungkin. Nah, untuk mengetes bentuk ini menggunakan yang telah kita letakkan ini ke HP, kita run. Oke, aplikasi yang sudah kita letakkan ini sudah bisa berjalan di HP-nya, tapi posisinya masih kurang tepat. Jadi kita posisikan lagi, kita run lagi. Oke, kenapa ini masih sebelah kiri? Karena kita belum assign bagian kiri dan kanan ke parent, jadi dia nggak tahu ini tengahnya di mana. Jadi kita masukkan dulu, dan ini juga. Maka ini sudah di tengah, kita coba jalankan lagi. Kemungkinan ini sudah di tengah. Oke, sudah di tengah dan sudah ada parentnya. Nah, baiklah, di sini kita akan merubah ID tiap elemen yang sudah kita masukkan ini menggunakan codingan. Kita split dulu, maka akan muncul codingan seperti ini. Nah, di sini kita ubah ID dari button ini menjadi button 1. Ini seperti placeholder di website. Jadi kita ubah di sini hitung. Nah, di sini batasan start dari button ini adalah dari startnya parent. Ini maksudnya yang ini. Nah, batasan atas dari button hitung ini yaitu di bawah dari edit text number. Edit text number itu yang mana? Yang ini, yang ini. Nah, jadi artinya di bawah edit text terdapat button. Jadi kita di sini juga merubah edit ini menjadi edit 1. Lebih ke input 1 deh. Input 1. Nah, pasti ada yang rusak setelah kita merubah ini karena dia ada elemen yang di atasnya text view itu berada di bawahnya input 1. Jadi kita di sini juga merubahnya menjadi input 1, dan ini juga kita ubah menjadi input 1. Nah, kita sudah benar ini tampilannya, tapi di sini kita belum ubah. Kita di sini ubah menjadi result, artinya hasil. Setelah kita hitung, maka hasilnya akan muncul di situ. Result 1. Oke, berikutnya di sini kita akan menambahkan fungsi untuk menghitung pada tombol ini. Oke, fungsi yang kita gunakan di sini, kita membuat variabel input 1, edit text, find view by ID. Nah, di sini kenapa kita merubah ID-nya tadi? Nanti kita akan gunakan di main activity di sini karena dia mengambil ID dari text view, button, dan edit text. Nah, karena sudah kita panggil 1, 2, 3 elemen kita, jadi ketika button ini diklik, jadi dia akan menginputkan teks to string, dan variabel y ini akan mengkalkulasikan inputannya, misalnya 10 kali 10, dan hasil inputan y yang tadi yang kita ubah jadi string kita masukkan ke result 1. Maka kita coba fungsi yang sudah kita tambahkan ini 20, kita hitung, maka hasilnya 400. Di sini hitungnya adalah 20 dikali 20 juga, maka 400. Kita coba 50, hitung 2500. Baiklah, sekian penjelasan saya menggunakan Kotlin dan Android Studio.
Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.